One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died. Now I'm lying on the cold hard ground. Trouble, trouble, trouble. Trouble, trouble, trouble. Hai kids, gimana kabarnya? Masih di rumah saja kan? Ya, nggak apa-apa, banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah yang akan dilayani oleh Pastor Dedi dari GCC. Dan nanti di akhir dari ibadah ini akan ada TikTok Challenge yang diperagakan oleh Lause Ira. Kalian bisa mengikutinya, kalian kirimkan videonya kepada Lause Vero di nomor WA ini. Kalian kumpulkan paling lambat pada hari Minggu 21 Juni 2020. Dan pemenangnya akan diumumkan pada hari Selasa di Instagram G-Kids. Ayo ikutan, ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat-sehat? Hari ini bersama dengan Lause Susan, Lause Lolita, dan Lause Lea akan sama-sama mengajak anak-anak memuji Tuhan. Gimana? Lause sepertinya Lause pikir anak-anak bosan di rumah. Betul? Tapi biar anak-anak bosan, memuji Tuhan harus tetap selalu dilakukan anak-anak di rumah. Ya, siap hari ini kita mau memuji Tuhan? Oke, kita mau sama-sama beribadah online hari ini dan akan diawali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami tetap bisa beribadah di rumah walaupun kami tidak bisa kemana-mana. Tuhan Yesus, tolong kami sepanjang waktu ini bisa menyanyi, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memuliakan Tuhan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah wabah COVID-19 ini bisa cepat lewat, sehingga kami kembali bisa berkumpul bersama-sama teman, beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita. Ya, Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Musik. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita goyangkan badan kita pakai tangan kita pakai kaki kita untuk Tuhan kita. Yo. Kita mau sama-sama. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Janganlah coba-coba, oh oh, janganlah coba-coba
Janganlah coba-coba tinggal di luarnya. Sekali lagi ya, Yesus pokok. Tuaga, Yesus pokok dan kita caranya. tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Janganlah coba-coba, oh, oh, janganlah coba-coba. Oh, oh, janganlah coba-coba tinggal di luarnya. sekali lagi Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Janganlah coba-coba, oh, oh, janganlah coba-coba. Oh, oh, janganlah coba-coba tinggal di luarnya. Katakan sekali lagi, jangan coba-coba ya. Janganlah coba-coba. Oh, oh, janganlah coba-coba. Jangan coba-coba loh. Oh, oh, janganlah coba-coba tinggal di luarnya. Yeay, kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Anak-anak, kalau Tuhan adalah pusat hidup kita, ada loh yang harus kita lakukan setiap hari. Siapa nih yang di rumah suka, apa tuh? Dan ini, iya, kita harus selalu baca kitab suci, baca Alkitab kita, dan kita harus selalu berdoa. Kita sama-sama nyanyi lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau tumbuh. Sama-sama ikutin gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Kita mau nyanyikan lagu ini. Lagu di mana Roh Kudus akan bantu kita untuk melakukan setiap firman yang akan kita dengar. Yuk kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau katakan, kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang baik bagi hidup kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
Katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kita mau sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Dan kami mau mendengar. Ku mau mendengar Serta melakukannya. dan melakukannya Setiap hari. setiap hari. Katakan sama-sama kita panggil. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku Mentaati firman Tuhan. menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kami mau menjadi anak Tuhan yang manis. Hai G-Kids, gimana kabarnya hari Minggu ini? Baik semua? Oke, semoga semua sehat selalu ya dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang disiplin rohani. Nah, di samping Lauseira, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Pastor D. Ya, Pastor D ini diimpor jauh dari Amerika. Jadi perhatikan baik-baik karena topik ini sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Oke, kita mau tanya dulu nih sama Pastor D, gimana kabarnya Pastor? Halo, katanya nggak boleh salaman Gak boleh ya? salaman, oh sekarang salamannya begini. Distant, Ya oke. oke, betul. Pastor, kita hari ini mau bahas tentang topik disiplin rohani nih Pastor. Mau nanya, kalau disiplin rohani itu maksudnya apa? Mungkin G-Kids di rumah belum pada paham. Hai adik-adik sekalian, shalom. Pertanyaan yang baik loh Seira. Disiplin rohani adalah sebuah praktek. Bagaimana kita mendisiplin diri sendiri supaya kita semakin hari karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Dan yang kedua, supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke, supaya karakter kita seperti Kristus dan supaya kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Kalau boleh tahu gimana sih caranya tuh supaya kita bisa mempraktekkan disiplin rohani atau ngelakuin langsung gitu Pastor? Ya, sebelum kita membahas lebih detail loh Seira, saya sangat senang dengan singkatan WWJD. Coba adik-adik ulang, sama-sama yuk. WWJD, Walk with Jesus Daily. Itu adalah sebuah disiplin rohani. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Dia, kita harus terus berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Seperti ada lagunya kan? Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari. Ya, perhatikan, daily, Oke. setiap hari. Bukan kalau ingat atau sewaktu-waktu, daily. Jadi bukan kalau lagi kita susah, lagi ada masalah baru ingat Tuhan gitu ya Pastor ya. Dan dimulai dengan doa dulu. Lo Seira, bisa nggak lo Seira tahan nafas, tidak bernafas? Coba. Buat berapa lama lo Seira? Kayaknya paling lama cuman
15 detik mungkin ya. Wow, itu pun sudah hebat loh. Terbayangkah oleh kita loh Seira, kalau kita nggak nafas, Wah, apa yang terjadi? iya kita mati ya Pastor ya. Ya, demikian juga dengan doa. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Setiap kita harus berdoa, karena tanpa berdoa kerohanian kita akan Mati. mati. Oke, jadi berdoa itu sama dengan kita bernafas. Betul sekali. Nah, tetapi ada satu praktek yang menarik loh Seira. Kadangkala kita sibuk sekali. Di dalam Alkitab ada cerita seperti Marta yang sibuk. Dan Tuhan Yesus ingatkan, Marta telah kehilangan yang terbaik. Itu berarti Tuhan Yesus sudah mengajar kita harus seperti Maria, duduk tenang, diam di bawah kaki Tuhan. Namun di dalam doa ada satu praktek yang sangat baik. Misalnya, mungkin adik-adik sekarang sedang bosan di rumah atau sedang bete, marah-marah. Coba adik-adik diam sejenak, ambil waktu 1-2 menit, lalu berdiam di hadapan Tuhan mengatakan dalam hati, Tuhan Yesus, inilah saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Nah, praktik ini sangat baik sekali. Kalau kita melatih tiap hari, waktu kita emosi, waktu kita marah, waktu terburu-buru, bahkan waktu takut banyak PR, banyak ulangan, kita berdiam diri hanya dengan kalimat sederhana, Tuhan Yesus, tolong saya. Sesederhana itu ya, jadi kita bisa ngobrol, kayak ngobrol gitu ya, ngomong apapun sama Tuhan kita. Oke, wow, jadi Tuhan kita itu betul-betul kalau dikatakan dalam Alkitab dia itu Bapak kita, dia itu sahabat kita, karena kita bisa ngungkapin apa aja perasaan kita ya Pastor. Tepat sekali. Wow. Nah, Lau Seira, ada satu ayat yang baik sekali dari Mazmur 46 ayat 11. Tolong bacakan dan adik-adik boleh perhatikan juga di rumah ya. Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, di dalam kalimat yang dikatakan diamlah, kita harus belajar mendisiplin diri kadang-kadang di tengah kesibukan, di tengah ketakutan, bahkan waktu emosi kita tidak stabil, kita pengennya marah-marah melulu. Coba belajar diam dan tenang. Oke, jadi kata kuncinya di sini berdoa itu kita berdiam diri ya Pak. Betul Pastor sekali ya. Hmm. Nah, bagian berikut yang penting juga adalah mempraktekkan disiplin ini. Lo Seira mau ini enggak? Wow, apa itu Pastor? Coba buka, silahkan nikmati. Boleh dibuka langsung ya? Tentu. Saya makan nih. Enakkah? Enak. Wow. Wah, terima kasih. Nah, Lo Seira, waktu tadi mengambil makanan, saya perhatikan Lo Seira mengunyah pelan-pelan. Oh iya dong Pastor, kalau ditelan langsung keselak. Bahaya ya. Nah, itu adalah kebiasaan makan yang baik. Harus mengunyah. Seperti mungkin papa mama sering kali mengingatkan. Demikian juga waktu membaca firman Tuhan. Kita jangan terburu-buru. Kita harus pelan-pelan membaca, merenungkan. Dan itu yang disebut dengan meditation. Meditasi. Meditasi bukan bukan begitu. Meditasi di dalam bahasa aslinya adalah chewing. Artinya mengunyah pelan-pelan. Nah, waktu kita membaca Alkitab, kita biasakan jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru kita nggak dapat apa-apa. Sama seperti kita belajar di dalam pelajaran sehari-hari, bukan kita harus mengerti baik-baik. Understanding. Dan kita menyimak baik-baik apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Oke, jadi yang kedua disiplin rohani yang bisa kita lakukan, kita praktekkan langsung adalah membaca firman, yaitu mengunyah pelan-pelan. Jadi adik-adik di rumah kalau misalnya baca Alkitab itu bukan kayak baca kayak baca mantra gitu ya, cepet-cepet gitu, udah gitu, udah aku udah selesai, udah baca Alkitab hari ini gitu, bukan, tapi harus pelan-pelan, berusaha dipahami. Maksudnya Tuhan itu lagi mau berbicara apa ya sama kita ya, Tuhan lagi mau ngingetin apa, atau Tuhan lagi mau ngomong apa sama kita, begitu ya Pastor? Betul sekali. Nah, Lo Seira,
Boleh tolong bacakan dari Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dikatakan di dalam apa? Hati. Di dalam hati kita harus menyimpan apa? Janji Tuhan. Betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan yang disebut dengan tadi meditation, chewing, mengunyah pelan-pelan. Karena dari situlah dikatakan kita akan mendapatkan kekuatan untuk jiwa kita. Kenapa kita harus menghafal ayat? Karena ayat itu akan menolong kita waktu kita sedih, waktu kita susah, waktu kita sedang dalam pergumulan, kita ingat ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Oke. Dan di sini juga supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu bisa membuat kita bisa berperang ya ketika kita mau lagi berdosa. Betul lagi, sekali. aduh kok saya kayaknya pengen ambil tuh mainan teman saya bagus banget. Aduh tapi ingat Tuhan janji, Tuhan bilang di Alkitab kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mencuri. Jadi kita bisa melawan dosa-dosa dengan mengingat firman Tuhan ya Pastor. Ya, jadi ayat itu melindungi kita juga dari dosa. Karena itu kenapa Lose-Lose sering memberikan ayat hafalan tiap minggu, bukan? Iya, betul sekali. Nah, jadi jangan lupa setiap hari Minggu kalau ada ayat hafalan berusaha dihafalkan ya. Supaya kita bisa berperang, melawan dosa dan kita bisa hidup terus di hadapan Tuhan dengan benar. Pastor, ngomong-ngomong nih, coba lihat itu di bajunya Pastor ada tulisan apa? Bible is good for the soul. Ya, wow. Alkitab itu baik untuk jiwa kita. Menjaga jiwa kita, bahkan itu yang menyegarkan jiwa kita. Nah, Pastor, langsung mau nanya nih, kan kalau misalnya ada tuh disiplin rohani yang juga puasa. Puasa itu sebetulnya kita lakukan gak sih sebagai anak-anak Tuhan? Ya tentu baik loh Sira kalau kita bisa berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Tapi di dalam disiplin rohani, puasa itu bukan sekedar menahan haus atau lapar. Ada puasa menahan dari kebiasaan buruk, dari kecanduan. Contoh, kalau ada anak-anak main game, tidak bisa berhenti. Mungkin ada saatnya kita harus belajar berpuasa dari game, dari kebiasaan buruk. Satu kali ada seorang anak membuat puisi loh Sira. Mau dengar nggak? Mau dong. Dari Mazmur 23 ala gamer. Ini bunyinya. Dikatakan game adalah gembalaku. Remote control adalah tongkatku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah online, aku tidak takut bahaya sebab wifi besertaku. Wah, ini ciri anak yang sudah kecanduan dengan game. Nah, makanya kita harus belajar menahan diri dari berbagai kebiasaan buruk, bahkan dari hal-hal yang mungkin menjadi ilah. Ada yang mengatakan, oh saya tidak pernah menyembah patung, menyembah pohon, menyembah apapun. Betul, mungkin kalian tidak menyembah apapun. Tapi kalau game tidak bisa dilepaskan dalam hidupmu, itu bisa jadi ilah di dalam hidup kita. Oke, jadi yang namanya puasa itu bukan hanya nggak makan ya, tapi juga kita menahan diri untuk kita nggak melakukan hal-hal yang menjadi ilah-ilah di dalam kehidupan kita. Betul sekali. Oke, supaya balik lagi, tujuan disiplin rohani adalah supaya kita bisa terus bertumbuh dan mengenal Tuhan kita. Oke, selanjutnya nih Pastor, kan tadi kita itu udah bahas disiplin rohani supaya kita semakin kenal Tuhan kita semakin bertumbuh, semakin dekat sama Tuhan. Berdoa, baca firman, berpuasa dari kebiasaan buruk. Tapi kita juga kalau mau bertumbuh mengenal Tuhan kita hari Minggu itu ke gereja tuh dulu. Tapi sekarang lagi wabah seperti ini kita diem di rumah, gak bisa kemana-mana. Bahkan ibadah hari Minggu jadi online, baru kali ini hari Minggu ada liburnya. Itu gimana tuh Pastor? Ya walaupun di rumah aja kita ibadah, kan ada lagunya tuh. Di rumah aja kita ibadah, sekalipun kita ibadah di rumah, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di rumah kita, waktu kita ibadah bersama dengan papa mama di rumah. Jadi tetap kita menunjukkan sikap yang serius
walaupun kita beribadah di rumah. Nah, ada satu ayat yang baik sekali dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, baik sekali. Nah, saya akan menutup dengan sebuah singkatan. Losiri bisa baca? Think. Ya, adik-adik perhatikan di sini ada 5 huruf. T. T yang pertama, seperti mengulang tadi ya. T adalah time. T adalah time. Jadi dalam disiplin rohani, kita menyiapkan waktu yang khusus buat Tuhan. Huruf yang kedua adalah H. H adalah heart. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Lalu huruf yang ketiga adalah I. I adalah imagine. Bayangkan, tadi dikatakan doa itu seperti Nafas. kalau baca firman Tuhan harus Dikunyah. chewing, right? Yang berikutnya adalah And adalah never stop. Jangan berhenti. Jangan hari ini berdoa, besok lupa. Hari ini baca Alkitab, besok malas. Tidak pernah berhenti di dalam disiplin rohani. Dan huruf yang terakhir adalah K. Ini penting sekali adik-adik. Kids can serve. Anak-anak, adik-adik tetap bisa melayani Tuhan. Dalam hal apa? Mungkin di sini lause-lause di dalam kebaktian online atau ibadah online membutuhkan kalian. Misalnya, kalian boleh menawarkan, "Hello sir, saya bisa mimpin pujian loh lewat online. Hello sir, saya bisa dancing loh lewat online. Hello sir, saya mau jadi alat peraga." Waktu lause-lause membawakan cerita. Nah, tentu adik-adik bisa melayani dengan cara berbeda walaupun kita ada di rumah. Wow, jadi ingat selalu ya, think harus selalu mengingat. Yang pertama adalah T-nya time. Yang kedua H, heart. Yang ketiga I, imagine. And never stop. And K, kids can serve. Jadi anak-anak dari rumah walaupun online juga tetap bisa melayani ya. Bernyanyi untuk Tuhan, lalu juga bisa menghubungi Lause Vero. Kalau misalnya, Lause saya pengen ikutan dong menyapa anak-anak di rumah supaya lebih semangat. Bagus banget. Oke. Lause Ira hebat sekali ya. Ini hadiahnya buat Lause Ira semuanya. Boleh dihabiskan, tapi jangan lupa mungkin juga boleh bagi untuk adik-adik di rumah. Dan harus dikunyah, jangan ditelan nanti keselak. Oke, Tuhan bye-bye. memberkati. Tuhan berkati. Kids, tadi kita udah sama-sama ngedengerin cerita firman Tuhan. Sekarang Lause mau tantang kalian semua untuk ngelakuin yang satu ini. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Ting. Ting tang, walla. Gimana? Bisa? Pasti bisa semua. Gampang banget. Kenapa? Karena gerakannya itu ngikutin akronim yang tadi kita udah sama-sama dengar, yaitu think. T-H-I-N-K. Oke? Jadi nanti gerakannya kita akan latihan sama-sama. Time 2 kali, heart 2 kali, imagine 2 kali, never stop 1 kali, kids can serve. Lalu diulang 2 kali, setelah itu kita sama-sama teriak think. Ya, udah gitu nanti kita akan freestyle gerakan bebas. Oke? Sekali lagi ya. Oh ya, jangan lupa kepalanya sambil digoyang-goyang. Oke? Oke, kita sama-sama latihan sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba diulang terus, nanti kita sama-sama lihat hasil dari teman-teman kalian semua. Selamat mencoba. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Ting. Ting tang, ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Ting.